Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sesi wawancara kami dari kelompok 4. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Juniarsi Auna Ratri dengan NPM A221017. Selanur Kalama dengan NPM A221033. Vika Rizky dengan NPM A221059. Dan Rizna Dewi Sabitri dengan NPM A221055. Dan saya sendiri sebagai pembawa acara pada kesempatan kali ini, Ranti Pujastuti dengan NPM A221040. Oke, pada sesi wawancara kali ini kita akan mengangkat tema mengenai mekanisme patogenitas mikroba. Sebelum itu, pada sesi wawancara kali ini kita akan mewawancara pada 3 bagian, yaitu yang pertama pada masyarakat, pada mahasiswa atau mahasiswi di sekitar, dan juga kepada ahlinya tentunya. Untuk itu, langsung saja kita langsung kepada sesi wawancara. Baik, di sini saya sudah bersama masyarakat yang akan diwawancara. Boleh perkenalkan namanya? Nama saya Aulia. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Seumur hidup Anda, apakah Anda pernah mendengar penyakit TBC? Pernah beberapa kali. Apa Anda tahu penyakit TBC itu apa? Setahu saya sih penyakit yang menyerang paru-paru ya. Cuman mungkin ada lagi yang lebih lain. Anda tahu tidak gejala TBC itu apa? Biasanya sih yang saya tahu nggak ada peningkatan berat badan, sama nggak ada nafsu makan, sama kalau malam tuh suka gerah gitu. Dan apakah Anda tahu pengobatan TBC itu seperti apa? Pengobatan TBC yang saya tahu itu biasanya pasiennya minum obat tiap hari setiap pagi selama kurun waktu 6 bulan, bisa lebih, bisa 1 tahun juga gitu. Terima kasih. Oke, baik, pada kesempatan kali ini kita akan mewawancara salah satu mahasiswi dari Sekolah Tinggi Informasi Indonesia. Oke, di sini ada Kak Amel, boleh perkenalan diri dulu, Kak? Perkenalkan, nama saya Amalia Fitri, saya dari mahasiswa Sekolah Tinggi Informasi Indonesia. Oke, boleh langsung kita kasih pertanyaannya, Kak. Kira-kira Kak Amel tahu nggak sih penyakit TBC itu dari bakteri apa? Setahu saya sih dari Mycobacterium tuberculosis. Oke, terus biasanya nih TBC itu bisa nular nggak sih? Bisa aja sih, soalnya kan biasa dari udara, sama kadang ada gejalanya batuk gitu. Oke. Terus biasanya nih penyakit TBC itu dikasihnya obat apa? Antibiotik? Apakah biasanya antibiotik ya, Kak? Ya. Setahu saya itu biasanya orang-orang biasa makainya rifampicin. Oke, terus pertanyaan terakhir nih. Menurut Amel nih, bisa nggak sih kayak zat dari obat tersebut, antibiotik tersebut menimbulkan resistensi? Bisa, karena pengobatannya tuh cukup lama dan membutuhkan waktu berbulan-bulan. Sekian mungkin ya wawancara yang dilakukan bersama Kak Amel. Kita lanjut ke sesi wawancara berikutnya. Oke, sekarang kita langsung ke wawancara selanjutnya. Ada salah satu mahasiswa juga dari Sekolah Tinggi Informasi Indonesia. Boleh perkenalan diri dulu, Kak? Saya Chandra Yuda Dwi Cahyanto. Oke, boleh langsung ke pertanyaannya, Kak? Oke, pertanyaan pertama, Kak tahu nggak sih bakteri yang bisa menyebabkan penyakit TBC? Ya, tahu. Apa itu, Kak? Mycobacterium tuberculosis. Oke, terus kira-kira ya menurut Kak Chandra, pasien TBC itu bisa menularkan nggak sih ke orang lain? Ya, bisa. Biasanya lewat apa? Droplet. Udara gitu ya, Kak? Oke, terus sepengetahuan Kak Chandra nih, biasanya pasien TBC itu dikasihnya zat antibiotik apa atau obat apa gitu? Kayaknya ini bukan sih Papaverin. Oke, kalau untuk benar salahnya ya kita nanti tanyain ke ahlinya aja ya. Terus Kak, pertanyaan terakhir, menurut Kak Chandra nih zat antibiotik yang tadi disebutin Kak Chandra tuh kan, atau obat apapun yang digunakan untuk TBC tuh bisa nggak sih menimbulkan resistensi? Oh iya, bisa. Karena obatnya kalau nggak terus menerus atau ada yang kelewat aja, itu udah pasti menimbulkan resistensi. Biasanya menurut Kak Chandra kalau pengobatan TBC itu biasanya berapa lama, Kak? Sekitar 6 bulan sih. Ya mungkin itu aja ya, Kak, yang bisa ditanyain. Terima kasih atas partisipasinya. Kita lanjutkan ke wawancara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi
Untuk itu langsung saja saya akan membacakan terlebih dahulu studi kasus yang akan dibahas, yaitu seputar mekanisme patogenitas. Streptomycin adalah antibiotik yang biasa digunakan untuk menghambat pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis. Resistensi Mycobacterium tuberculosis terhadap streptomycin merupakan masalah yang global. Bagaimana mekanisme patogenitas Mycobacterium tuberculosis dan bagaimana mekanisme zat antibiotik streptomycin terhadap Mycobacterium tuberculosis, serta mengapa dan bagaimana proses terjadinya resistensi Mycobacterium tuberculosis terhadap streptomycin. Baik Ibu, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Di antaranya Bu, yang pertama, bagaimana mekanisme patogenitas mikroba terhadap tubuh? Terima kasih ya pertanyaannya. Seperti kita ketahui, Mycobacterium tuberculosis ini adalah menyebabkan penyakit TBC ya. Dia itu pertama kali yang diserang adalah paru. Nah, si Mycobacterium ini dia menyebar atau menularkan kepada orang sehat dengan lewat percikan udara. Dan sifat bakteri ini dia itu dorman, dia tahan asam. Dia itu bisa berbulan-bulan dalam suasana lembab. Jadi dia sangat unik kalau si Mycobacterium tuberculosis. Ketika si percikan udara yang ada Mycobacterium itu masuk ke tubuh orang sehat, itu sebenarnya tubuh kita akan melakukan namanya perlawanan. Jadi si Mycobacterium itu akan dimakrofag. Ketika di makrofag itu sebagian besar itu dikeluarkan jadi dalam bentuk dahak atau mukus. Jadi pasien itu akan batuk. Tapi sebagian kecil si makrofag ini tidak mampu membunuh Mycobacterium, sehingga si Mycobacterium itu akan membentuk koloni-koloni dalam makrofag. Dan koloni inilah nanti akan berkembang. Namanya berkoloni, dia akan semakin lama semakin banyak. Dan ketika udah berkembang, nantilah dia akan masuk ke dalam paru atau pleura. Dan itu disebut dengan namanya infeksi primer. Itu sih kalau patogenitas secara ringkas. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana mekanisme zat antibiotik streptomycin terhadap Mycobacterium tuberculosis. Oke, seperti kita ketahui, obat Mycobacterium itu atau obat TBC ini nggak berdiri satu ya. Dia itu selalu diberikan bersamaan dengan antibiotik yang lain seperti paraaminosalicilat, kemudian isoniazid, rifampicin, banyak ada 5 kalau nggak salah ya. Kemudian kalau mekanisme kerja streptomycin sendiri itu dia mengganggu pembentukan protein khusus yang dibutuhkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi yang diganggu adalah pembentukan protein. Dan selalu dia diberikan bersamaan dengan obat antibiotik khusus TBC yang lain. Ada 6 tadi yang saya sebutkan. Untuk pertanyaan ketiga yaitu mengapa resistensi dapat terjadi antara Mycobacterium tuberculosis terhadap streptomycin. Oke, jadi kalau resistensi kita berpikir mungkin si bakterinya udah nggak mempan dengan obat tersebut, dengan dosis tersebut, maka dosisnya sudah dinaikin atau antibiotik diganti sama yang lain. Nah, sebenarnya kalau resistensi pada obat TB ini ada 2 penyebab. Yang pertama, pengobatan yang adekuat atau gagal. Kan biasanya pengobatan TBC itu 6 bulan ya. Kalau seandainya 1 kali terlewat, itu pasti akan diulang dari awal lagi. Yang kedua, resistensi disebabkan oleh munculnya strain resisten yang ditransmisi oleh penderita TB sendiri. Jadi di sini strain resisten itu muncul akibat adanya perubahan atau mutasi gen pada genom pada genom dari Mycobacterium tadi. Jadi nanti gen-gen inilah yang akan menjadi target obat anti tuberkulosis selanjutnya. Ada pertanyaan Ibu, bagaimana proses terjadinya resistensi Mycobacterium tuberculosis terhadap streptomycin? Ini teoritis sekali ya, gitu ya. Jadi streptomycin ini dia bekerja kan tadi protein ya, kemudian dia menghambat
yang berperan pada proses translasi protein Mycobacterium tuberculosis. Kemudian resistensi terhadap streptomycin ini ditemukan pada gen EPSL dan RSS. Mungkin kalian udah pada tahu kayaknya ya. Dan nanti dia akan mengkode ribosoma S12 dan 16 SRN4. Proses terjadinya resistensi. Ibu, pertanyaan terakhir, apa ada efek samping yang terjadi jika mengkonsumsi obat tuberkulosis? Banyak sekali. Dan yang pertama kali yang banyak dikeluhkan adalah masyarakat adalah bosannya. Karena 6 bulan, bahkan ada yang dipertahankan sampai 9 bulan. Tergantung dari si obat tadi itu kerja maksimal nggak di dalam tubuh. Cuman yang paling banyak terjadi itu seperti air seni atau kencing yang berwarna kemerahan, bisa sebabkan oleh hepatitis. Kemudian nafsu makan menurun karena mual dan muntah. Kemudian ada nyeri di sendi, kesakitan, bahkan ada juga yang bisa menyebabkan dia itu buta terhadap warna hijau, tapi tidak permanen. Jadi kalau kita kasih uang 20.000, mereka nggak bisa ngelihat ya. Atau lampu trafik lagi warna hijau, dia buta gitu. Ya, tapi dia tidak permanen. Karena sebanyak yang lainnya kalau dilihat dari efek samping, namanya pengobatan yang lama, pasti efek sampingnya juga. Nah, berikut adalah penjelasan dari Ibu Apoteker Dita Andridaswati, Magister Sains, kepada kita semua mengenai mekanisme patogenitas mikroba, yang dimana mengangkat dari studi kasus dalam bentuk resistennya zat antibiotik streptomycin pada obat TBC terhadap bakteri Mycobacterium. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk kami dan juga memberikan kami wawasan baru tentunya mengenai mekanisme patogenitas dari mikroba. Untuk itu saya Rizna pamit undur diri dan saya kembalikan kepada pembawa acara Ranti. Nah, berikut sesi wawancara yang telah kita lakukan kepada masyarakat, mahasiswa dan mahasiswi serta kepada ahli. Sebelum itu, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Dita Andridaswati, Magister Sains yang telah menyampaikan dan memberikan kita wawasan baru mengenai mekanisme patogenitas dari mikroba. Kesimpulan yang dapat kita ambil dan kita simpulkan pada sesi wawancara kali ini mengenai mekanisme patogenitas dari mikroba adalah resistensinya zat streptomycin yang ada terdapat pada antibiotik untuk mengobati penyakit TBC, yaitu karena adanya terhambatnya proses translasi pada ribosom yang menyebabkan resistensi terhadap bakteri Mycobacterium yang menyebabkan penyakit TBC. Untuk itu, saya dan kelompok saya pamit undur diri. Saya Ranti Puja Astuti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.